Baik, mata kuliah pada semester ini, ya semester 8 ya, di semester akhir. Di samping saudara-saudara sekalian mengikuti mata kuliah skripsi, ada satu mata kuliah yang masih harus ditempuh, yaitu Sistem Informasi Eksekutif. Total SKS-nya ada 3 SKS. Nah, nanti mata kuliah ini kita nanti akan mempelajari mengenai bagaimana pemanfaatan komputer dalam fungsi pengolahan ya data di sistem informasi pada perusahaan, yang nanti informasi itu akan dimanfaatkan atau informasi yang dihasilkan itu akan dimanfaatkan atau digunakan oleh bagian eksekutif. Eksekutif itu adalah manajer tingkat atas atau pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, dalam hal apa, untuk membantu para eksekutif itu dalam proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan operasional, dalam manajerial, dan strategis dalam organisasi perusahaan tersebut. Ya, ini dari keberadaan sistem informasi eksekutif ini bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat bagi eksekutif atau pimpinan tingkat atas. Cuma nanti permasalahan adalah sistem informasi eksekutif itu bisa diimplementasikan apabila perusahaan ini sudah mengimplementasikan atau sudah memiliki sistem informasi manajemen ataupun sistem informasi yang berada di manajemen tingkat pertama maupun manajemen tingkat menengah. Karena kalau eksekutif itu berada di manajemen puncak atau manajemen tingkat atas. Jadi artinya perusahaan yang sudah mapan mestinya ya, atau perusahaan yang sudah berkembang yang bisa mengimplementasikan SIE ini ya, karena SIE ini nanti sistem informasi ini mengakses informasi atau data yang berasal dari sistem informasi manajemen yang berada di manajemen menengah dan sistem informasi yang berada di manajemen lini pertama atau manajemen tingkat bawah. Nah, ini sistem informasi eksekutif. Jadi nanti kira-kira apa sebenarnya sistem informasi eksekutif, siapa itu eksekutif, bagaimana kebutuhan sistem seorang eksekutif itu atau sistem informasi eksekutif itu harus diimplementasikan, ya, seperti apa cara mengimplementasikan dan karakteristiknya bagaimana, itu nanti kita akan coba pelajari pada mata kuliah ini. Kemudian untuk buku pegangan silahkan saja nanti Anda bisa mencari buku-buku yang kaitannya dengan sistem informasi manajemen ataupun sistem informasi eksekutif atau executive information system ya, baik e-book maupun hard copy ya. Biasanya kalau sulit untuk mencari hard copy ya bisa cari di e-booknya saja ya. Kalau saya memiliki hard copy-nya, jadi kalau e-booknya saya belum tidak punya ya. Untuk buku yang saya miliki, buku hard copy, yaitu Executive Information System ya, dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti mungkin teman-teman bisa cari yang lain yang kaitannya dengan boleh manajemen information system atau manajemen information system eksekutif atau information system executive information system atau ACE ya, misalnya. Cari e-booknya ya. Kemudian ini kira-kira nanti rincian dari materinya, nanti kita pelajari konsep dari sistem informasi eksekutif, apa itu sistem informasi eksekutif, kemudian kerugian atau bagaimana pada waktu perusahaan ingin mengimplementasikan sistem informasi eksekutif itu bagaimana, apa yang langkah tahap yang harus dilakukan seperti apa. Nah, itu nanti bisa disampaikan pada materi. Kemudian konsep dari SIE seperti apa, karakteristiknya SIE, jenis-jenis dan model SIE. Ya, nanti perkuliahan ini nanti banyak diskusi, artinya nanti mahasiswa presentasi ya, karena ini mahasiswa sudah tingkat akhir, mahasiswa semester 8, nanti banyak berdiskusi atau mahasiswa yang presentasi. Jadi artinya nanti hari ini saya berikan materi, kemudian saya berikan materi untuk minggu depan, silahkan nanti dicari, dibuat PPT maksudnya, dibuat presentasi, kemudian nanti minggu depan saya tunjuk untuk presentasi. Setelah mahasiswa presentasi nanti baru kita evaluasi, kita berdiskusi di situ. Ya, artinya tidak lagi saya menyampaikan PPT kemudian Anda mendengarkan, tidak seperti itu, tapi kita balik nanti mahasiswa yang mempresentasikan dari materi itu, kemudian setelah selesai nanti baru kita evaluasi, kita diskusi mengenai materi tersebut.
gitu ya. Jadi banyak diskusi semua ya ini untuk per materinya, tetapi yang menyampaikan yang presentasi nanti adalah mahasiswa. Kemudian ya, nanti setelah selesai presentasi baru diskusi, tanya jawab, ataupun nanti kita evaluasi bersama. Ya, kemudian yang nanti ada perbedaan apa sebenarnya perbedaan antara SIE dengan SIM ya. Tadi sudah dikatakan bahwa SIE atau sistem informasi eksekutif ini sistem informasi yang bisa membantu atau mendukung seorang eksekutif atau pimpinan manajer tingkat atas atau manajer puncak dalam hal perencanaan strategis, pengambilan keputusan operasional, manajerial, dan pengambilan kebijakan misalkan. Ya, kemudian kalau SIM apa atau sistem informasi manajemen itu apa? Jadi sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk membantu para manajemen tingkat menengah atau manajer tingkat menengah. Ya, misalkan ada manajer personalia atau manajer sumber daya manusia, berarti dia dibantu oleh sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau personalia. Nah, kemudian manajer keuangan, nah, dia berarti dibantu oleh sistem informasi manajemen keuangan atau akuntansi misalnya. Nah, kemudian apalagi bedanya dengan SPK atau sistem pendukung keputusan atau decision support system. Kemudian ada sistem pakar ya. Ya, itu bedanya apa ya masing-masing. Kemudian ada yang berada di lini pertama, manajemen lini pertama, ada sistem informasi. Jadi misalkan biasanya yang kita buat itu adalah sistem informasi yang berada di lini pertama. Misalkan ada teman-teman yang membuat ya sistem informasi penggajian, sistem informasi absensi, sistem informasi shift, sistem informasi kasir. Nah, itu adalah sistem informasi yang berada di manajemen lini pertama atau manajemen tingkat bawah ya. Ya, ini lini pertama. Kemudian ada di atasnya itu manajemen menengah ya, yang membantu seorang manajer, misalkan manajer keuangan atau manajer produksi atau manajer personalia atau SDM gitu kan ya. Nah, ini sistem informasi manajemen ya. Kalau yang sering kita buat itu hanya sistem informasi saja ya. Sistem informasi apa yang membantu manajer tingkat bawah ya lini pertama yang berhubungan langsung dengan pegawai non manajerial ya. Contohnya tadi sistem informasi absensi ya. Berarti kan itu sistem informasi absensi itu kan mengelola atau berhubungan langsung dengan pegawai secara langsung, pegawai non manajerial secara langsung gitu kan ya. Nah, itu berada di manajemen lini pertama. Ya, atasnya siapa? Atasnya sistem informasi itu berarti kalau absensi berarti atasnya adalah di sistem informasi manajemen menengahnya adalah sistem informasi manajemen SDM gitu kan ya. Baru nanti yang paling atas atau puncak di atasnya manajemen tengah itu eksekutif, berarti sistem informasi eksekutif. Artinya nanti semua sistem informasi eksekutif itu adalah mengambil atau mengakses informasi atau data-data yang ada di sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya. Nah, ini nanti bisa dipahami bagaimana konsep atau perbedaannya antara SIE, SIM, SPK dan seterusnya. Kemudian peranan SIE atau sistem informasi eksekutif itu dengan atau apa hubungan antara sistem informasi manufaktur, sistem informasi produksi, sistem informasi manajemen produksi atau sistem informasi manajemen keuangan, atau sistem informasi manajemen pemasaran, atau sistem informasi manajemen penjualan misalkan ya, atau sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Nah, ini apa? Peranan sistem informasi manajemen ini dengan sistem informasi eksekutif. Nah, hubungannya apa? Keterkaitannya bagaimana? Gitu. Kemudian nanti kita juga akan bahas bagaimana komponen teknologi informasinya. Pada waktu ingin menerapkan sistem informasi eksekutif, maka kebutuhan teknologi telekomunikasi atau kebutuhan atau komponen-komponen sistem telekomunikasi yang dibutuhkan itu seperti apa? Ya, karena mengingat pengguna dari sistem informasi eksekutif ini adalah seorang eksekutif, seorang pimpinan atas, tingkat atas, yang dimana seorang eksekutif atau pimpinan tingkat atas itu kesibukannya sangat sangat banyak ya kesibukannya, dan dia tidak selalu berada di kantor atau tidak selalu berada di tempat, saya selalu berada di luar kantor, sehingga bagaimana teknologi yang tepat untuk SIE ini bisa diimplementasikan, mengingat pengguna SIE ini adalah seorang eksekutif ya. Artinya seorang eksekutif harus bisa mengakses SIE ini dimanapun
dan dalam keadaan apapun ya, misalkan dalam posisi tidak berada di kantor atau berada di luar kantor atau berada di tidak menggunakan laptop, hanya menggunakan device mobile device misalkan atau dan lain sebagainya. Nah, ini pemilihan teknologi telekomunikasinya harus dipikirkan. Kemudian aplikasi sistem informasi eksekutif yang fungsi pada organisasi ya, ada sistem pengolahan informasi fungsional, ada akuntansi, produksi, ya sumber daya manusia, keuangan dan dalam penerapan SIE. Itu keterkaitannya tadi ya, keterkaitan antara sistem informasi manajemen yang berada di manajemen menengah maupun yang berada di manajemen lini pertama, itu keterkaitannya seperti apa dalam hal penerapan sistem informasi eksekutif. Kemudian yang selanjutnya metode ya, pada waktu kita mengembangkan suatu sistem informasi ya, kalau dalam hal ini adalah pengembangan sistem informasi eksekutif, maka metode metode apa yang nanti akan kita pilih ya, metode pengembangan sistem apa yang akan dipilih pada waktu ingin mengembangkan sistem informasi eksekutif. Biasanya kalau teman-teman dulu membuat merancang suatu sistem kan biasanya yang sering digunakan waterfall. Nah, ini dalam mengimplementasikan sistem informasi eksekutif itu apakah menggunakan waterfall? Mengingat sistem informasi eksekutif ini, keberadaan sistem informasi eksekutif ini bisa diimplementasikan atau bisa dikembangkan apabila sistem informasi manajemennya sudah berjalan ya, sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan atau organisasi itu sudah berjalan dengan baik, dan sistem informasi yang berada di manajemen lini pertama itu juga sudah berjalan dengan baik, barulah nanti bisa mengembangkan sistem informasi eksekutif. Nah, artinya kita memilih metode pengembangannya bagaimana. Kalau mengingat untuk mengimplementasikan SIE ini sangat bergantung dari keberadaan dari sistem informasi manajemen ataupun sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kita harus memilih metode pengembangan yang tepat untuk mengembangkan sistem informasi eksekutif. Kemudian yang terakhir nanti adalah proyek sistem informasi eksekutif ya, mungkin studi kasus perusahaan pada waktu ingin menerapkan sistem informasi eksekutif seperti apa ya, mulai dari tadi ya, dari pemilihan teknologi informasinya, pemilihan metode pengembangannya dan seterusnya, keterkaitan antara sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini nanti di perkuliahan yang akhir. Cuma permasalahannya ini kelas C ini kan hanya sampai 10 kali. Jadi nanti yang dari seharusnya 16 itu berarti diringkas ya. Jadi nanti biar jadi 10 kali pertemuan ya, 10 kali pertemuan itu 9 tatap muka dan satunya UAS. Nah, itu kira-kira nanti pertemuannya kan hanya 9 kali tatap muka ya, satu kali UAS. Itu kemudian ini persen nilainya karena ini kelas C tidak ada UTS ya, berarti artinya nanti kita perbanyak di tugas ya, kehadiran tugas dan UAS mestinya ya. Ini kita ganti saja karena berarti ini kan berarti kita ganti gini aja ya. Ya. Ini berarti berapa nih? Nah, ini. Ya, ini ya. Kan UTS-nya tidak ada tuh. UTS-nya tidak ada. Di kita rubah itu. Seperti itu kira-kira. Gimana nih? Yang lain? Setuju enggak ini? Malah diam semua nih. Setuju, Pak. Ya. Setuju, Pak. Siap. Ya, karena kan tidak ada UTS. Jadi tidak ada UTS, berarti UTS-nya dihilangkan, kehadirannya dinaikkan dari 20%, kemudian tugas itu berarti nanti ya presentasi itu ya, ada presentasi diskusi itu nilai ya. Jadi nanti yang ditunjuk untuk presentasi harus mau, kalau tidak mau ya berarti tidak dapat nilai tugas itu. Kemudian nilai ujian akhir semester 50%. Artinya nanti semua membuat presentasi membuat ya, misalkan hari ini saya berikan untuk minggu depan buat PPT mengenai materi ini, dibuat sebisanya ya, dibuat ya sebisanya saja dibuat, kemudian nanti kalau ditunjuk untuk presentasi, tapi kalau tidak ditunjuk presentasi ya nanti tetap dikumpulkan, semua wajib mengumpulkan tugas itu. Kemudian minggu depannya lagi saya berikan materi lagi, cari materi ini, dicari lagi PPT-nya
yang sudah persentase pun ya tetap mencari ya. Nanti kan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Begitu kira-kira. Itu ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu, silakan. Sementara belum, Mbak. Belum ya. Baik. Kalau belum, ini tidak perlu ya. Oke, kalau belum berarti selesai untuk kontrak kuliahnya. Oke. Baik, saya masuk dulu sebentar di sini. Baik, sistem informasi eksekutif seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengguna dari sistem informasi eksekutif ini adalah seorang eksekutif. Siapa tuh sebenarnya seorang eksekutif? Seorang eksekutif ini adalah manajer tingkat atas ya, manajer tingkat atas atau pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan atau apa namanya, biasanya ada yang di perusahaan itu namanya CIO atau CEO ya, itu kan ya. Nah, itu adalah eksekutif ya, seorang eksekutif, manajer tingkat atas. Seorang eksekutif atau manajer tingkat atas ini memiliki pengaruh yang kuat ya pada arah dan kegiatan dari organisasi tersebut. Jadi seorganisasi atau perusahaan, arah kegiatan atau apa namanya perencanaan dari organisasi atau perusahaan itu sangat dipengaruhi, sangat kuat oleh seorang pimpinan tingkat atas atau manajer tingkat atas atau seorang eksekutif. Sehingga tugas seorang eksekutif ini sangat berat ya, sangat berat karena dia memiliki fungsi perencanaan ya. Seorang eksekutif yang melakukan perencanaan, pengorganisasian ya, perencanaan dan pengorganisasian, monitoring ya. Tetapi dia perencanaannya tidak hanya di dalam satu bagian saja, tetapi menyeluruh. Perencanaan, pengorganisasian dan monitoring, evaluasi itu semua menyeluruh. Jadi tidak hanya perbagian, karena dia berada di manajemen atas, puncak atas. Berbeda kalau di manajemen menengah. Jadi kalau tingkatan manajemen nanti ada 3 ya. Manajemen lini pertama atau manajemen paling bawah, kemudian manajemen menengah, dan manajemen tingkat atas atau manajemen puncak atau seorang eksekutif tadi. Kalau manajemen menengah ini perencanaannya hanya pada bagiannya saja, misalkan manajemen atau manajer personalia atau SDM. Berarti dia memiliki perencanaan pada khusus untuk personalia atau SDM. Tetapi mengacu dari dari perencanaan yang sudah dibuat oleh seorang eksekutif. Ya, artinya apa? Artinya seorang eksekutif membuat perencanaan mengenai organisasi atau perusahaan itu secara menyeluruh. Ya, meliputi bagian perencanaan mencakup perencanaan SDM, keuangan, produksi, apalagi pemasaran, penjualan, manufaktur misalnya. Ya, semua perencanaan harus direncanakan oleh seorang eksekutif. Kemudian nanti diturunkan di manajemen menengah, baru di breakdown per masing-masing bagian. Oh, manajer personalia berarti dia yang mengambil perencanaan yang khusus bagian personalia, manajemen produksi khusus bagian produksi, keuangan mengambil perencanaan khusus bagian keuangan dan seterusnya. Nah, ini artinya tugas seorang eksekutif kan cukup berat ya, karena perencanaan, pengorganisasian, monitoring, evaluasi itu menyeluruh ya, tidak hanya satu bagian saja, tetapi menyeluruh. Sehingga karena tugasnya cukup berat, nanti ada beberapa apa yang harus dilakukan atau strategi apa saja yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan oleh seorang eksekutif dalam menjalankan tugasnya tersebut. Kemudian eksekutif pada waktu menyelesaikan permasalahan atau memecahkan masalah, maka biasanya seorang eksekutif itu menggunakan intuisi atau rasa maupun analisis secara rasional. Jadi tidak gegabah pada waktu menyelesaikan permasalahan atau memecahkan masalah. Karena apa yang nanti akan diputuskan oleh seorang eksekutif itu akan berpengaruh terhadap seluruh kegiatan organisasi itu. Jadi apa yang diputuskan, apa yang diambil kebijakan oleh seorang eksekutif, maka
keputusan atau kebijakan itu akan diimplementasikan atau akan diterapkan atau dilaksanakan di semua seluruh bagian dari perusahaan itu. Makanya seorang eksekutif berhati-hati dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan menggunakan intuisi atau rasa maupun analisis secara rasional ya. Tapi kadang dengan langkah-langkah yang atau langkah-langkah dan proses, tetapi tidak selalu langkah-langkah itu dilakukan secara urut. Ya intinya harus berhati-hati seorang eksekutif pada waktu mengambil satu kebijaksanaan atau kebijakan atau mengambil keputusan. Karena perlu data, ya perlu analisis secara rasional, menggunakan intuisi atau rasa dan seterusnya. Kemudian eksekutif memiliki kebutuhan informasi yang unik ya. Eksekutif lebih menyukai sistem informasi yang sifatnya informal daripada rancangan yang berbasis komputer yang lebih formal ya. Misalnya ini kalau sekarang sudah mulai seorang eksekutif itu sudah mulai menyukai informasi-informasi yang berbasiskan komputer. Tetapi dulu seorang eksekutif itu lebih menyukai informasi-informasi atau sistem informasi yang sifatnya informal daripada informasi atau rancangan yang berbasis komputer ya. Itu kemudian sistem informasi eksekutif itu tidak selalu menyediakan informasi dari sumber yang dipilih ya. Artinya sistem informasi eksekutif itu sumber informasinya tidak hanya berasal dari dalam perusahaan saja, tetapi juga berasal dari luar atau di lingkungan perusahaan atau eksternal ya. Jadi sumber informasinya berasal dari internal maupun dari eksternal. Dan sistem informasi eksekutif itu tidak selalu menyediakan informasi dari sumber yang dipilih, menggunakan media yang dipilih, dan bahwa komputer memainkan peran yang sangat kecil ya, pada saat itu. Kemudian eksekutif yang berminat atau ingin menggunakan sistem informasi eksekutif, maka nanti ada beberapa fitur yang harus diperhatikan pada waktu ingin mengimplementasikan sistem informasi eksekutif. Kemudian ya tadi ya, karena begitu beratnya tugas seorang eksekutif dalam menjalankan tugas ya atau fungsinya, melaksanakan fungsinya baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi, maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh seorang eksekutif. Ya itu apa? Biasanya mereka menetapkan agenda tujuan yang harus dicapai perusahaan. Apa sebenarnya yang akan dicapai perusahaan itu apa? Yaitu ditetapkan dengan agenda ya, dengan membuat agenda jangka panjang, agenda jangka menengah, agenda jangka pendek. Jadi dibuat tahapan atau jangka ya. Untuk mencapai 10 tahun atau 20 tahun ke depan, tujuan dari perusahaan ini yang ingin dicapai adalah ini misalkan ya. Kemudian dia membuat agenda-agenda dari jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kemudian seorang eksekutif membangun hubungan jaringan kerjasama atau membangun jaringan, yaitu hubungan kerjasama ya dengan kolega atau dengan network ya, membangun network ya. Makanya tidak heran kalau seorang eksekutif atau seorang pimpinan atau eksekutif itu selalu berada di luar ya untuk membangun jaringan ya. Jarang berada di dalam kantor. Sering banyaknya adalah berada di luar. Karena apa? Ya seorang eksekutif ingin membangun suatu jaringan atau kerjasama, hubungan kerjasama. Kemudian eksekutif bekerja untuk menetapkan lingkungan norma dan nilai yang tepat. Artinya seorang eksekutif harus juga bisa menciptakan lingkungan kerja di perusahaan itu dengan norma dan nilai yang tepat. Artinya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehingga dengan lingkungan kerja yang aman, nyaman, membuat para anggota kerjanya atau karyawannya itu bisa bekerja dengan nyaman, aman, sehingga bisa mencapai apa yang telah ditargetkan atau mencapai agenda yang telah ditetapkan. Itu. Jadi ini membuat aturan satu kebijakan dalam menetapkan lingkungan norma dan nilai yang tepat dalam lingkungan kerja, sehingga para pekerja atau anggota jaringan itu dapat bekerja dengan lebih nyaman, enak, sehingga bisa mencapai target apa yang diinginkan oleh seorang eksekutif.
Ini kemudian ini hasil beberapa survei ya dari seorang eksekutif bahwa ternyata tugas seorang eksekutif itu tugas administrasinya hanya 22% saja. Kalau menerima panggilan telepon hanya 26% ya. Kemudian pertemuan tak terjadwal 1%, yang paling tinggi adalah pertemuan terjadwal. Makanya tidak heran kalau seorang eksekutif itu sering rapat, ya, sering keluar kantor. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki pertemuan yang terjadwal. Yang paling tinggi adalah pertemuan terjadwal. Tujuannya apa tadi? Ya tadi membangun hubungan kerjasama dengan kolega atau membangun networking. Kunjungan hanya 3% saja. Nah, ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan ya kepada para pemimpin atau seorang eksekutif. Kemudian ini 4 fitur pada waktu eksekutif ingin menerapkan sistem informasi eksekutif. Yang pertama tujuan utama atau tujuan sentralnya. Jadi tujuan utamanya untuk apa? Bahwa informasi komputer ini digunakan untuk terutama untuk apa dalam proses perencanaan dan pengendalian perusahaan. Karena tadi sistem informasi eksekutif itu harus bisa memberikan informasi kepada bagian eksekutif atau kepada eksekutif mengenai apa data-data atau informasi yang menyeluruh dari perusahaan, tidak hanya informasi di bagian tertentu tetapi menyeluruh. Jadi informasi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh sistem informasi eksekutif itu adalah menyeluruh. Fungsinya untuk membantu seorang eksekutif dalam proses perencanaan, dalam proses pengendalian perusahaan. Kemudian inti data bersama, jadi isi database tadi karena kebutuhan informasi seorang eksekutif tidak hanya informasi yang berada di dalam perusahaan saja, tetapi seorang eksekutif juga membutuhkan informasi yang berada di luar perusahaan atau lingkungan perusahaan. Karena database ini isi database itu berisi dari berasal dari data internal maupun data dari luar internal. Misalkan informasi mengenai industri, ya berbagai industri yang ada, atau informasi mengenai pelanggan, informasi mengenai pesaing. Siapa atau sebenarnya pesaing dari perusahaan kita? Itu ada informasinya. Kemudian ada unit-unit bisnis di masa lalu, masa kini ataupun nanti yang masa depan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari peluang, ya, peluang bisnis yang tepat itu seperti apa. Ya, ini data bersama. Jadi database sistem informasi eksekutif selain dari sumber informasinya berasal dari internal perusahaan, maka juga sumber informasinya dari eksternal perusahaan. Kemudian dua metode penggunaan utama dari ACE ini digunakan untuk mengakses. Jadi ACE itu digunakan untuk mengakses apa ya? Mengakses informasi data atau mengakses data dari mana? Tadi saya katakan bahwa SIE itu bisa diimplementasikan apabila apa? Apabila perusahaan itu sudah mengimplementasikan sistem informasi manajemen maupun sistem informasi dengan benar. Ya kan? Kenapa itu harus ada? Karena nanti SIE atau sistem informasi eksekutif itu sumber informasinya yang mengakses dari sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan itu atau sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut sebagai sumber inputan, ya, sebagai sumber inputan atau sumber informasi bagi SIE. Kemudian setelah SIE mengakses data atau informasi di masing-masing sistem informasi manajemen atau sistem informasi yang ada di perusahaan, kemudian data-data yang diambil tersebut akan diproyeksikan menjadi dalam bentuk tren. Ya, biasanya informasi yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif itu tidak lagi seperti laporan laporan sistem informasi atau sistem informasi manajemen. Biasanya kalau kita membuat sistem informasi kan laporannya kan berupa laporan ledger, ya, ada print out, ya, laporan penjualan, laporan di print, ya, laporan penjualan harian atau bulanan itu kan print. Nah, SIE tidak seperti itu. Tapi berupa apa? Diproyeksikan data yang sudah diambil dari masing-masing sistem informasi manajemen tersebut. Setelah diakses kemudian diproyeksikan dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk grafik secara detail, ya. Intinya diproyeksikan sangat keren karena seorang eksekutif tidak lagi ingin melihat laporan seperti laporan ledger, tapi dalam bentuk data-data hasil analisis tadi, ya, biasanya dalam bentuk grafik.
Misalkan data hubungan antara pemasaran dengan penjualan itu dalam bentuk grafik ya. Pemasaran tingkat pemasaran seperti ini tapi tingkat penjualannya seperti ini. Ya, ini bisa dibandingkan untuk membandingkan apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh seorang eksekutif mengingat tingkat pemasarannya sudah tinggi tetapi kenapa tingkat penjualannya masih rendah misalnya. Nah, itu semua dalam bentuk grafik ya. Tujuannya nanti seorang eksekutif dengan melihat data tersebut atau grafik atau proyeksi yang telah diproyeksikan oleh SE tersebut bisa melakukan analisa kemudian bisa melakukan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Ya, kemudian organisasi pendukung ya, eksekutif nanti pada waktu mau implementasi sistem informasi eksekutifnya maka harus dibantu oleh pelatihan, harus dilatih pelatih dari sistem informasi eksekutif sendiri dan sopir eksekutifnya sistem informasi eksekutif. Artinya apa? Orang yang menjalankan. Karena tidak mungkin seorang eksekutif menjalankan sendiri sistem informasi eksekutif itu. Maka dia butuh sopir atau butuh orang yang khusus mengoperasikan itu. Seorang eksekutif hanya melihat secara tren data trennya, hasil analisisnya itu dilihat, dianalisa, kemudian baru untuk sebagai bahan pertimbangan dalam mereka mengambil suatu keputusan atau dalam melakukan proses perencanaan strategis. Itu kira-kira 4 fitur pada waktu eksekutif ingin mengimplementasikan atau menggunakan komputer dalam sistem informasi eksekutif. Ini sumber dan media komunikasi informasi. Jadi sumber informasi seperti tadi saya katakan bahwa seorang eksekutif sumber informasinya berasal dari eksternal perusahaan atau lingkungan perusahaan dan internal perusahaan. Kemudian media komunikasinya ada media tertulis, panggilan telepon atau lisan, dan laporan komputer maupun non komputer. Ya, 3 itu biasanya media komunikasi yang disampaikan kepada eksekutif. Tertulis atau dengan panggilan telepon atau lisan ataupun laporan komputer maupun non komputer. Kemudian penemuan penelitian yang menonjol bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagian besar seorang eksekutif itu berasal dari informasi ya, sebagian besar informasi yang didapatkan oleh eksekutif itu berasal dari luar perusahaan atau dari sumber daya lingkungan atau eksternal. Jadi informasi yang didapatkan oleh eksekutif paling banyak itu adalah informasi eksternal atau sumber daya lingkungan luar perusahaan. Tetapi seorang eksekutif lebih memberikan nilai tinggi atau lebih mengutamakan informasi yang berada di dalam perusahaan atau internal. Jadi memang sumber informasi paling banyak didapatkan oleh seorang eksekutif adalah sumber informasi yang berada dari luar. Ya, misalkan informasi mengenai pesaing, informasi mengenai kebijakan atau regulasi pemerintah, informasi mengenai bisnis masa kini, masa depan, atau informasi mengenai intinya informasi yang berada di luar perusahaan. Tetapi seorang eksekutif lebih mengutamakan informasi yang berada di dalam perusahaan. Kemudian sebagian besar informasi eksekutif itu berbentuk tertulis ya. Jadi seorang eksekutif atau pimpinan itu lebih banyak mendapatkan informasi yang sifatnya tertulis dalam bentuk tertulis. Tetapi seorang eksekutif lebih mengutamakan atau lebih memberi nilai tinggi informasi yang sifatnya lisan. Nah, ini kadang itu kita itu kan sudah memberikan laporan kepada pimpinan atau pimpinan kita dalam bentuk laporan tertulis ya, baik dicetak maupun ini ya kita berikan, tapi tetap saja masih seorang pimpinan eksekutif ingin bertemu langsung secara lisan untuk menanyakan, untuk melaporkan hasilnya itu. Ya, artinya informasi lisan itu akan diberi nilai tinggi atau lebih diutamakan oleh bagian eksekutif. Kemudian para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer ya, karena tadi jarang kegiatannya kan pertemuan tak terjawabnya kan tinggi tapi sehingga mendapatkan sangat sedikit informasi yang datang langsung dari komputer. Ini kemudian sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Jadi informasi yang diberikan di sistem informasi eksekutif ini adalah informasi yang menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di bagian tertentu saja.
Berbeda tadi kalau sistem informasi manajemen kan hanya bagian tertentu, misalkan sistem informasi manajemen personalia tadi atau SDM, ya dia membantu menyediakan informasi bagi siapa? Bagi manajer personalia mengenai apa? Ya mengenai kinerja dari SDM, gitu kan. Tapi kalau eksekutif, informasi eksekutif tidak. Jadi harus memberikan informasi kepada eksekutif mengenai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dan informasi dapat diambil dengan mudah dalam berbagai tingkat rincian. Jadi informasi yang disajikan oleh sistem informasi eksekutif tadi diproyeksikan, ya memproyeksikan tren data, kemudian bisa diambil tren itu dengan juga bisa dilihat secara mudah dari berbagai tingkat rincian. Ya. Misalkan grafik pertumbuhan atau perkembangan penjualan tahun 2020 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Grafiknya naik turun misalkan, ada yang bulan Juli turun misalkan. Ya itu bisa dirinci ya. Diklik grafik yang turun itu nanti akan dirinci. Grafik yang tadinya bulan Juli dirinci menjadi Juli minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Perkembangannya kelihatan. Kemudian dari minggu bisa dirinci lagi, klik per hari ya. Minggu pertama hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya bisa dirinci grafiknya. Begitu. Dan ACE merupakan sistem yang meliputi komputer, jelas ya. Oke, ini saran-saran perbaikan sistem informasi eksekutif, karena komputer merupakan sumber daya informasi bagi seorang eksekutif, maka ya mau tidak mau ya kalau ingin menerapkan SIE ya komputer harus menjadi berperan penting dalam sistem ini ya. Kemudian eksekutif harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran komputer. Ya, kalau ingin menerapkan SIE ya berarti peran komputer harus ditingkatkan. Ya. Makanya tadi kan SIE bisa diimplementasikan apabila SIM ataupun sistem informasi itu di perusahaan itu sudah berjalan dengan baik. Artinya peran komputer sudah harus baik dulu ya di dalam perusahaan itu, ya dalam sistem informasi mereka. Kemudian eksekutif juga harus berusaha, selain itu juga harus berusaha meningkatkan komponen-komponen non komputer juga harus tetap ditingkatkan. Itu. Jadi ini program 5 langkah untuk perbaikan AIS ya. Tadi kan tugas-tugas orang eksekutif kan begitu berat ya, maka harus setiap transaksi yang masuk harus dicatat ya, laporan komputer, memo, kunjungan, panggilan, telepon dan seterusnya tadi perlu dicatat. Kemudian merancang sumber-sumber yang bernilai tinggi tadi ya. Mana sumber-sumber yang bernilai tinggi? Sumber internal perusahaan, informasi internal perusahaan, kemudian media komunikasi lesan itu dicatat ya yang dibeli tinggi gitu. Kemudian berusaha memanfaatkan peluang ya. Makanya kan eksekutif butuh informasi mengenai bisnis masa kini, masa lalu ataupun masa depan. Tujuan untuk mencari peluangnya apa. Kemudian menyesuaikan sistem pada perorangan. Harus disesuaikan karena penggunanya adalah seorang eksekutif, maka sistem AIS-nya itu atau sistem informasi eksekutif baru disesuaikan sesuai dengan yang penggunanya. Penggunaan seorang eksekutif ya jangan ribet-ribet ya. Aplikasinya jangan yang ribet-ribet ya, harus simpel, sesimpel mungkin, tetapi data atau informasi yang dihasilkan detail, data yang diinformasikannya jelas, karena kan di AIS ini hanya proyeksi data, memproyeksikan tren data, dia hanya mengakses data yang berada di SIM atau informasi yang ada di bawahnya, kemudian diproyeksikan dengan tren data ya. Jadi bukan lagi laporan-laporan seperti sistem informasi yang kita buat atau seperti sistem informasi manajemen atau sistem informasi yang berada di lini pertama yang berupa laporan-laporan ledger ya, yang di print out laporan berlembar-lembar, bukan seperti itu, tetapi dalam bentuk proyeksi data. Kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, inilah kira-kira program 5 langkah untuk perbaikan AIS. Baik, selanjutnya ini tugas untuk minggu depan. Silakan Anda cari buat PPT ya dalam bentuk presentasi PPT mengenai konsep SIE, karakteristiknya apa dan modelnya. Dicari sebisanya, dibuat PPT, kemudian nanti minggu depan bisa dipresentasikan ya. Nanti yang ditunjuk presentasi harus presentasi ya. Nanti semua akan kejatah ke presentasi ya. Kemudian nanti setelah presentasi nanti kita bisa didiskusikan secara bersama melalui meeting. Begitu seterusnya. Nanti minggu depannya lagi
kasih materi lagi, cari, buat PPT lagi, ya, nanti ya presentasi setelah itu nanti diskusi lagi. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Halo? Mau tanya Pak, itu Ya, semua mahasiswa bikin PPT ya, yang semua wajib, semua eh, individu wajib eh, individu membuat PPT semua. terus dikirim atau gimana Pak itu nanti Pak? Disiapkan untuk minggu depan, yang ditunjuk presentasi dipresentasikan. Nanti kalau sudah selesai, nanti baru dikumpulkan minggu depannya dikumpulkan. Oh, nggih, nggih, nggih Pak. Ya, ada pertanyaan? Absennya, gini, untuk absennya nanti mohon setiap masuk jam masuk nanti harus melalui e-learning semua ya. Meskipun lewat Meet tetap harus melalui e-learning, karena link untuk masuk ke Google Meet-nya saya taruh di e-learning. Jadi sebagai presensinya, kalau nanti Anda sudah masuk di e-learning itu berarti sudah dianggap masuk. Kemudian mulai minggu depan nanti untuk masuk e-learning ada kata kuncinya. Kata kuncinya bisa dicatat. Kata kuncinya adalah semangat kuliah. Jadi setiap nanti masuk, besok masuk, minggu depan masuk jam 3 ya, mulai jam 3, tapi kita mulai jam setengah 4. Nah, nanti jam 3 sudah bisa mulai enroll untuk masuk ke e-learning dengan kata kunci semangat kuliah. Kalau Anjenan sudah masuk di e-learning dengan memasukkan kata kunci semangat kuliah, berarti sudah terrekod absen. Jadi tidak perlu ngisi presensi di Google Meet, hadir-hadirin tidak perlu. Kalau Anda sudah masuk melalui e-learning dengan enroll dengan masukkan kata kunci semangat kuliah, berarti sudah absen ya, sudah terrekod absen. Kecuali kalau Anda masuk ke Google Meet, ke Google Meet-nya dikopikan linknya ke dari teman Anda, berarti Anda tidak masuknya melalui enroll di e-learning, berarti ya tidak terrekod absensinya ya, berarti dia tidak dianggap masuk karena tidak terrekod di e-learning gitu ya. Jadi intinya semua mulai masuk, mengirimkan tugas ya, masuk melalui Google Meet itu semua ada di e-learning. Berarti nanti intinya semua harus wajib melalui e-learning sebagai absennya. Gitu nggih. Baik, Pak. Ya, kalau Oke, ya Pak. kalau ya kalau hari pertama ini kan tidak perlu enroll dulu, Anda sudah masuk ini ya, sudah dianggap masuk. Dan nanti kalau hari kedua, minggu kedua besok harus enroll lagi sebagai bukti masuk. Nanti setelah masuk enroll nanti bisa berlaku 1 minggu sampai Sabtu depan. Nanti Sabtu depan bisa kunci lagi, harus enroll lagi, masukkan kata kunci semangat kuliah lagi, baru bisa masuk di e-learning. Begitu seterusnya. Ya. Huruf besar apa huruf kecil, Pak? Huruf kecil. Semangat. Huruf kecil. Ya. Huruf kecil semua ya, semangat kuliah. Ya, ada lagi Pak, silakan. untuk perkuliahan tiap harinya dimulai 3:30 nih, Pak. Iya ya, kita mulai setengah 4 ya, karena kan asarnya itu kan jam 3 lebih ya, jadi nanggung gitu loh. Asar dulu baru nanti kita mulai jam setengah 4 gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Untuk mata kuliah selanjutnya Med lagi atau bagaimana gitu, Pak? Mata kuliah apa? Skripsi, Pak. Ini kan Oh, skripsi ada tidak tatap ada. muka. Tidak ada. Skripsi tidak Nggak ada. ada Tidak ada tatap muka. nggak ada seperti Tidak KP itu, Pak, dulu. tidak ada. Nanti sama pembimbing aja. Oh, gitu, Pak. Kalau Ya, kita ya. seperti KP itu Tidak, ada tidak. Sudah perkuliahannya. tidak. Tidak. Udah ya. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Cukup gih, kalau tidak ada pertanyaan mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Nanti bisa kita lanjut di
ini siapa yang baru hadir? Sri Widodo hadir. Oke gitu ya, cukup ya. Kita lanjutkan ke depan. Ya itu Mbak Mila, semangat kuliah digandeng ya, semangat kuliah digandeng seperti yang di chat di Mbak Mila itu. Nanti kata kuncinya semangat kuliah, hurufnya digandeng, huruf kecil semua untuk bisa masuk enroll di minggu depan. Itu ya, baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Siapkan itu ya, dibuat dulu tugasnya, sebisanya dibuat presentasi, nanti yang ditunjuk presentasi ya presentasi ya. Kemudian nanti semua kebagian dalam satu semester itu ya. Semua wajib membuat, nanti kan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Minggu depannya lagi kalau ada lagi yang sudah presentasi ya wajib membuat, tetap membuat terus nanti karena dikumpulkan tugas itu, dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya lagi. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat sore. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.